Hai Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP, Emi Sport GP tentunya. Oke, hari ini kita jumpa lagi dan saya berharap semua Sobat GP dalam keadaan sehat. Meskipun saat ini cuaca ekstrim ya, hujan, panas, dan itu membuat sistem imun tubuh kita itu kadang-kadang jadi lemah. Tapi saya berharap semua Sobat GP dimanapun berada saat ini, semua dalam keadaan sehat. Oke, kita akan langsung ke lintasan MotoGP. Kita akan langsung mengulas tentang MotoGP hari ini. Baik, kita sebelum di akhir pekan ini kita akan melihat race lagi, yaitu di Phillip Island di Australia. Dan ada kabar gembiranya, kemarin di tanggal 8 di hari Sabtu, kita tahu bahwa rider Ducati, yaitu Jack Miller, yaitu yang ada di Victory Lenovo ya, Ducati Lenovo, dia sedang melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya yang bernama Ruby Adriana Mau. Wah, luar biasa. Selamat ya buat Miller, selamat buat Audi juga, Ruby juga. Oke. Semoga langgeng, semoga cepat dapat momongan dan semakin Millernya semakin gacor lagi ya. Oke, meskipun di tahun ini atau di musim ini Miller ini ada di Ducati adalah yang terakhir musim ini, dan next musim yaitu di musim 2023 Miller akan cabut dari Ducati dan dia akan membela di KTM Victory. Oke, yuk kita akan bahas nih apa yang ada di MotoGP saat ini yang sedang santer-santernya. Oke, kita melihat sekarang ini Fabio Quartararo dengan maksudnya Bagnaia. Saat ini gap daripada mereka ini sangat-sangatlah tipis, cuman 2 poin saja. Nah, ini semakin seru. Namun mereka berdua ini meskipun dalam pertarungan di di lintasan ya, di race mereka bertarung, tetapi di balik layar, artinya di luar daripada lintasan mereka tetap berhubungan baik. Meskipun ya Francesco Bagnaia atau Pecco ini adalah muridnya Valentino Rossi. Yang dulu kita tahu lah Valentino Rossi itu seperti apa. Dia seringkali memercikkan sesuatu untuk suatu permusuhan. Ya kan kita tahu Valentino Rossi itu punya musuh banyak ya. Meskipun diimbangi dengan prestasinya dia seperti itu, dan permusuhan dengan Casey Stoner, dengan Marquez juga, dan banyak lah gitu ya. Namun itu tidak diturunkan kepada Pecco, dan Pecco itu orangnya juga lemes ya, artinya nggak punya rasa untuk permusuhan itu nggak ada. Jadi mereka berdua berhubungan tetap baik dengan Fabio Quartararo seperti itu. Nah, kita tahu kemarin di Thailand Fabio Quartararo itu tidak mendapatkan poin satupun. Dia finish di urutan ke-17. Nah, itu artinya memangkas daripada gap antara Fabio dengan Bagnaia ini semakin dekat seperti itu. Jadi saya akan katakan bahwa nanti di Phillip Island ini akan menjadi yang pertama, artinya acuan untuk mereka berdua ini benar-benar menuju atau memperebutkan gelar daripada juara dunia MotoGP di musim 2022 ini. Jadi ini akan semakin seru. Nah, kita tahu di sana memang yang jadi kandidat utama itu adalah Fabio dengan Bagnaia atau Pecco. Namun kita jangan salah, di belakang mereka masih ada yang punya kans ya. Jadi artinya dia punya harapan atau punya kesempatan untuk bisa meraih itu juga. Contoh, Alex Espargaro dari Aprilia Racing, terus Enea Bastianini dari Gresini Racing. Kita jangan tinggalkan dia nih. Ada juga Johan Zarco dari Prima Pramac, itu masih ada kesempatan. Bahkan Miller sekalipun yang jadi tandemnya daripada Pecco Bagnaia itu juga ada kesempatan untuk ke sana. Dan jangan lupakan satu, Marc Marquez ini bisa mengacak semuanya. Jadi gini makin seru. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dan kita tahu di Phillip Island itu sirkuitnya besok ini cuaca dingin ya. Di Phillip Island ini di Australia ini dingin. Kemungkinan suhu sekitar 8 derajat seperti itu. Dan angin di sana tuh sangat kencang. Angin kencang pertama, kedua seringkali di sana itu banyak yang namanya burung beterbangan. Kita ingat dulu Andrea Iannone suka sundul yang namanya burung seperti itu ya. Jadi burung itu banyak berterbangan. Itu menjadi suatu kendala. Maksudnya jadi tantangan, bukan kendala. Jadi tantangan buat para rider untuk bisa lebih berfokus dan lebih hati-hati di situ. Nah,
Berikutnya kita juga jangan meremehkan rider-rider yang lain yang sekarang kita tahu ya, rider-rider muda sekarang ini seperti Luca Marini, seperti Marco Bezzecchi, mereka juga luar biasa gacornya saat ini, dan mereka itu memang saat ini memang lagi belajar ya, mereka sedang membaca situasi. Dan jangan salah juga, Marc Marquez ini adalah juga pernah memberikan membuat sejarah di sini, dia memperoleh kemenangan juga di sini. Jadi ini sesuatu bisa terjadi. Seperti halnya kemarin yang ada di yang ada di Buriram kemarin, kita juga nggak bisa memprediksi apa yang terjadi seperti itu kan. Yang kita tahu seperti Marquez yang sudah istirahat begitu lama sampai dia ternyata juga dia berbekal dari Motegi dengan Buriram luar biasa, dan kita nggak bisa memprediksi lagi apakah nanti juga Marquez bisa podium, kita juga nggak ngerti juga kan seperti itu. Nah, jadi ini akan menjadi startnya, terutama ini adalah Pecco dengan Fabio Quartararo ini untuk bisa memperoleh yang lebih baik. Nah, yang saya salut juga, Pecco ini mengatakan kepada Fabio begini, Fabio itu adalah rider yang luar biasa. Meskipun saat ini dia bilang motornya Fabio itu adalah motor dia bilang yang nggak jelek, artinya begini, motornya itu masih kalah jauh dengan motor Ducati. Kita sangat tahu, semua bisa membaca bahwa motornya Fabio Quartararo Yamaha M1 itu jauh di bawah daripada Ducati. Seperti itu. Nah, ini akan menjadi suatu tantangan luar biasa seperti itu. Kalau saya yakin kalau Fabio ini fokus, Fabio ini easy going, Fabio ini tidak usah mikirin yang aneh-aneh, saya yakin dia bisa gitu. Jadi Pecco pun jangan terlena juga ya, meskipun kamu punya motor yang bagus, Ducati itu bagus motornya saat ini, motor yang ada di atas kertas itu motor yang paling gacor seperti itu. Tapi jangan salah, ada Miller. Miller ini biasanya kalau di kandangnya sendiri dia oke, ya. Dan Miller sekarang kita tahu kemarin itu setelah di Buriram dia mengatakan, aku ini secara matematis juga punya kesempatan loh untuk meraih jadi juara, dia bilang begitu kan. Nah, cuma selisih 40 poin. Nah, sedang saat ini kita perebutkan, yang akan diperebutkan itu adalah 75 poin. Nah, tidak menutup kemungkinan Miller ini akan juga bisa merebut daripada gelar ini seperti itu. Ini apa Stinin juga. Nah, jadi untuk Pecco juga harus hati-hati seperti itu ya. Jadi boleh semuanya harus pakai pemikiran yang jitu, yang wise, yang bijak, dan juga melakukan sesuatu tindakan yang harus benar-benar oke, seperti itu. Dan pesan juga nih untuk Marc Marquez ya, kemarin itu Alberto Puig, manajer timnya tuh mengatakan begitu, Marc hati-hati ya, di Phillip Island ini udaranya dingin, dan kita tahu Marquez kan juga barusan baru kelar operasi dan pemulihannya baru aja selesai. Jadi artinya tangan itu kalau habis dioperasi ya, itu pasti nggak bisa setahan yang murni, artinya nggak ada bekas operasi seperti itu. Jadi mungkin ada ngilu atau apa, karena apalagi juga pergantian musim. Dan kita tahu nanti setelah Phillip Island itu ada next race lagi di Malaysia, di Sepang. Jadi ada tantangan, dan Alberto Puig itu mengatakan pada Marquez begini, kamu punya tantangan garang untuk bisa menampilkan kegaranganmu di double header ya. Jadi mungkin ya seperti Stefan Bradl atau penguji ya, pembalap penguji di Honda pun mengatakan begini, kemungkinan besar Marc Marquez di sisa akhir musim 2022 akan naik podium. Dan itu tidak menutup kemungkinan juga, saya pun juga bilang itu juga tidak menutup kemungkinan Marquez juga bisa naik podium ya. Dan yang lain-lainnya juga tidak menutup kemungkinan. Kita lihat sekarang Maverick Vinales juga luar biasa. Dia sudah menemukan sesuatu. Dia kalau sudah feelingnya bagus, menemukan sesuatu bagus, lintasannya dia pas, dia bisa gacor. Hati-hati juga Maverick Vinales seperti itu ya. Oke, juga Alex Marquez sekarang dia juga udah mulai percaya dirinya luar biasa saya lihat. Dan kayaknya Alex Marquez ini sekarang semenjak dia kayaknya memang udah bukan rahasia lagi ya, dia mengatakan sudah nggak tahan lagi di LCR Honda, karena ya kita tahu beberapa waktu yang lalu dia sempat seperti didepak, sebetulnya didepak secara halus ya. Baru aja dia
masuk di pabrikan Honda, tahu-tahu baru 1 tahun belum dilaksanakan dia sudah dilanjutkan kontraknya untuk pindah di satelitnya, yaitu di LCR Honda, dan digantikan oleh Paul Espargaro. Seperti itu membuat sesuatu tamparan bagi dia itu udah gak nyaman. Nah, di saat dia mendapatkan kontrak baru untuk next musim ini atau di musim 2023, dia akan mendapatkan kontrak baru yaitu di Gresini Racing, di satelitnya daripada Ducati. Nah, itu dia kayaknya semakin percaya diri dan dia menunjukkan benar kemarin di Buriram dia yang start dari posisi 20 dia bisa finish di posisi 8, luar biasa untuk Alex Marquez. Jadi saya rasa ini pertarungan nanti di Phillip Island ini akan menjadi pertarungan yang sangat-sangat hebat. Saya katakan seperti itu. Jadi sesuatu bisa terjadi. Dan yang lebih serem lagi ini, nanti kan di Phillip Island ini dingin, udaranya dingin sekitar 8 derajatan seperti itu. Nah, setelah itu akan berpindah ke Malaysia dengan cuaca yang panas cenderung lembab. Nah, ini bertolak belakang, ini fisik betul-betul dikuras. Dan kita tahu, kalau di Asia, seperti kemarin di Motegi, di Thailand, nanti di Malaysia, cuaca tidak bisa diprediksi. Bisa jadi hujan, bisa jadi panas, seperti itu. Jadi, memang benar-benar ini akan menjadi suatu tantangan bagi semua rider yang ada. Ya. Jadi saya katakan ini akan menjadi suatu yang sangat-sangat seru juga sih, karena selain kita melihat keseruan daripada Fabio dengan Pecco yang perebutkan yang selisihnya tinggal sedikit sekali itu gapnya, poinnya, ada juga tantangan yaitu di cuaca seperti itu. Jadi kayaknya seru banget nih. Jadi kita akan saksikan bagaimana keseruannya nanti di 2 atau double header nanti, kegarangan para rider yang ada. Saya yakin ini akan terjadi, dan prediksi sih ada sedikit prediksi ini buat saya pribadi, prediksi ya. Kalau semuanya berjalan mulus, yang akan meraih nanti sebagai juara dunia di musim 2022 ini, saya rasa kemungkinan Pecco. Dia yang punya kans lebih tinggi seperti itu. Karena apa? Pertama, dia sekarang ini sudah jadi rider kompetitif ya. Saya katakan Pecco ini sudah kompetitif, pertama. Kedua, motornya ditunjang dengan motor yang luar biasa. Karena apa, kita tahu Ducati saat ini motornya sangat luar biasa seperti itu. Jadi saya prediksikan sih Pecco seperti itu. Kalau yang kedua saya prediksikan Fabio Quartararo, itu juga bisa, karena Quartararo ini meskipun kita tahu motornya seperti itu, tapi dia serius, artinya dia fokus, dia bisa. Kita melihat konsistennya daripada Fabio Quartararo dari awal musim, dia konsisten, bagus sekali, meskipun motornya itu di bawah daripada ya ini yang kita tahu di Eropa perkembangan motornya luar biasa, Ducati dengan Aprilia seperti itu. Jadi Fabio juga tidak bisa dipandang enteng seperti itu. Dan kita tidak tahu lagi nanti apa yang terjadi. Apakah juga akan terjadi seperti di musim lalu? Perebutan antara Pecco dengan Fabio Quartararo ternyata diacak oleh Marc Marquez. Seperti apakah itu akan terjadi lagi? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan semoga ini nanti race-nya yang pertama nanti di Phillip Island, nanti di tanggal 16 ini, jadi mulai tanggal 14, 15, 16, 14 itu free practice, kualifikasi hari Sabtunya, dan juga di hari Minggunya akan kita saksikan race-nya di Phillip Island tanggal 16 itu di jam 10 pagi di Trans 7 tentunya, dan bisa di Vision, bisa juga di SPO TV seperti itu. Kita saksikan bersama-sama nanti bagaimana keseruannya, dan next week berikutnya atau di akhir pekan berikutnya kita akan saksikan di Sepang Malaysia, setelah itu di Valencia. Oke. Jadi semakin seru, tinggal 3 race lagi yang tersisa, setelah itu nanti istirahat. Dan saya rasa untuk persiapan dari musim depan, musim 2023 akan semakin gacor, semakin luar biasa, semakin kompetitif. Saya rasa nanti akan semakin seru lagi. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa Marc Marquez sekarang datang lagi di lintasan MotoGP. Itu membuat semua orang, banyak pencinta MotoGP mulai bergairah kembali. Oke. Jadi kita akan melihat banyak
keseruan nanti di MotoGP ini, dan kita yakin bahwa MotoGP ratingnya akan semakin naik lagi. Saya percaya itu, karena semakin seru, apalagi di musim depan ini tambah seru lagi. Karena kan kemarin sempat ada isu nih, kayaknya yang pecintanya MotoGP pada lari ke mobil ya, ke mobil race mobil itu. Ternyata buktinya enggak kok. Cuman mungkin karena yang ditunggu keseruannya udah mulai agak berkurang, karena kan Valentino Rossi memang sudah pensiun dan Marquez seringkali minggir ya, menepi karena sakit, karena crash, karena insiden, karena diplopia, karena operasi dan lain sebagainya, sehingga dia harus menepi. Dan itu yang membuat orang itu, aduh nggak ada yang seru gitu kan. Bukan berarti nggak ada yang seru, nggak ada balapannya, seru sih seru, cuman ya kita tahu Marquez itu siapa, Valentino Rossi itu siapa, ya. Jadi itu yang jadi tanda kutipnya, Valentino Rossi itu siapa, Marquez itu siapa. Jadi itu yang menjadi tolok ukur kenapa penonton atau pecinta MotoGP mulai undur. Dan sekarang di saat Marquez kembali, MotoGP mulai bergairah kembali. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini. Kita akan menyaksikan akhir pekan ini battle atau pertarungan hebat yang akan terjadi di Phillip Island tentunya. Dan kita jangan lupa, jangan lewatkan, tonton terus ya. Nah, oke, saya akan berikan pesan satu. Kalau nonton jangan jadi haters, jadilah penonton yang smart. Oke, saat ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita bahas tentang MotoGP hari ini. Kita ketemu di next video saya, pengulasan yang lain lagi. Tapi jangan lupa tetap di subscribe, yang belum subscribe di like, di komen, dan di share, supaya saya terus semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi tentang MotoGP dan semua untuk semua pecinta MotoGP. Terima kasih, see you, bye bye.